Perjalanan jauh yang super nyaman memang menjadi idaman setiap orang. Bus SPS Liner hadir menjawab kebutuhan tersebut. Baru-baru ini, SPS Liner menghadirkan layanan bus mewah dengan kelas sleeper bus di rute jarak jauh, yaitu dari Bima, Denpasar, Malang, Surabaya, Solo, Jogja atau sebaliknya, rute yang melintasi 4 pulau. Interiornya terlihat begitu mewah dengan beberapa fasilitas pendukung kenyamanan pribadi hingga fasilitas umum. Soal mesin, SPS Liner mempercayakan produk dari Mercedes-Benz tipe premium yaitu Tronton 2445 yang dikenal dengan fitur paling canggih di Indonesia. Lantas bagaimana dengan kenyamanan, kesan, serta pelayanan perjalanan bersama bus mewah ini? Dan inilah tadi perjalanan saya bersama SPS Liner Sleeper Bus dari Bima menuju Yogyakarta. Just like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. Kill, seperti ini snacknya. Danger in your eyes, they know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know. Saat lagi kita akan tiba di pelabuhan. Tonight, we gonna let it rain. Tonight, we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it Now. 0858 sekarang kita tiba di Terminal Arjosari. Tidak mengecewakan para penumpang yang naik di SPS Liner. Saat lagi kita akan tiba di tujuan akhir. Pukul 16.13 WIB, sekarang kita telah tiba atau finish di Terminal Jombor, Yogyakarta. Gokil! Di sore hari ini saya sedang berada di kota Bima, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di kantor SPS Liner atau Pool SPS Sleeper Bus. Disinilah saya akan memulai perjalanan saya. Untuk kantor SPS Sleeper Bus ini terletak di sisi timurnya Terminal Dara Kota Bima, sekitar 50 meter ke timur dari pintu keluar Terminal Dara. Tempatnya sangat nyaman dan luas, sudah dilengkapi dengan ruang tunggu ber-AC, mini pantry untuk seduh teh, kopi, dan lain-lain. Dan jika Anda berencana untuk melakukan perjalanan bersama SPS Sleeper Bus, baik di rute Bima menuju Mataram maupun tujuan Bali, Malang, Surabaya, Solo, Jogja, pembelian tiketnya dapat dilakukan di kantor SPS Sleeper Bus ini. Inilah armada yang bakalan menemani perjalanan kita atau yang mengantarkan saya menuju kota pelajar, yaitu Yogyakarta, dari kota tepian air ini, tepatnya di Bima. Dengan julukannya Bastian, armada dari SPS Liner. Untuk tampak depannya seperti ini, cakep dan gagah. Karena ini ada 3 seat di bagian atas kabin kemudi, single di kiri dan double di kanan. Jadi bentuk kaca bagian atas itu agak tegak dan membuat tampak depan dari bis ini kelihatan lebih gagah, lebih sangar dan tegas gitu loh ya. Menggunakan sasis dari pabrikan Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Salah satu sasis premium yang diproduksi untuk pasar perbisan di Indonesia. Sasis Mercy 2445 ini diklaim sebagai salah satu sasis dengan fitur paling canggih di Indonesia. Salah satunya dia sudah mengadopsi ADAS. Ketika kendaraan ini dekat dengan kendaraan di depannya, yang dimana supir tidak sempat ngerem, maka bis ini bisa rem secara otomatis. Tentunya itu meningkatkan faktor keamanan selama perjalanan. Teman-teman bisa lihat di bagian tengah kaca bawah ini ada kotak hitam. Ini sensornya. Ada juga di bagian sini tapi agak tersamarkan karena warna hitamnya menyatu dengan warna yang disematkan pada bodi bus ini. Untuk tingginya sendiri 4 meter, sekitar 15 cm lebih rendah dari bis tingkat pada umumnya. Panjangnya dari depan sampai belakang 13,5 meter. Kalau bis konvensional ataupun bis pada umumnya itu panjangnya 12 meter saja. Untuk nampak bagian sampingnya sendiri seperti ini. Kelihatan cakep dan panjang. Gokil sih ya.
Sasis dan mesin bus ini bisa dibilang spek full rata kanan, di mana suspensi udaranya yang lebih empuk, safety yang sudah ditingkatkan, apalagi tenaganya mampu menghasilkan tenaga 450 horsepower dengan penggeraknya 6x2. Oh ya, seperti sleeper bus pada umumnya, bagasinya tidak begitu luas, apalagi satu unit bis ini terdiri dari 43 seat sleeper atau dapat memuat 43 penumpang. Dengan kondisi bagasi seperti ini, masing-masing penumpang dibatasi membawa barang, yang dimana diizinkan hanya boleh bawa barang satu koper dan satu kardus sedang saja. Jika lebih dari itu, akan dikenakan biaya tambahan guna kenyamanan perjalanan bersama. Untuk nampak bagian kabin kemudinya seperti ini ya. Untuk setir kemudi 2445 seperti ini. Dashboardnya dengan beberapa indikator yang menurut saya simple dan cukup informatif. Kemudian udah menggunakan hit unit Android-nya juga. Ada panel-panel untuk mengatur seperti lampu interior, kemudian port USB, AVOD dan lain sebagainya. Dan ini nih setir kemudinya dari Mercedes-Benz O500 RST 2445. Untuk pandangan ke depan sendiri di kabin kemudi seperti ini guys. Dan keunggulan lain dari XXHD SR3 karoseri laksana, di mana dia sudah power window, bisa diatur cukup menekan tombol saja. Dari kabin kemudi kita coba bergeser ke kabin penumpang untuk melihat lebih jauh seperti apa sih interior yang dihadirkan oleh armada SPS Liner. Seperti ini guys ya. Permisi kak, izin rekam kak ya. Oke. Lorongnya kayak gini. Ini sudah disediakan karpet merah dari depan sana sampai belakang. Karpetnya cukup empuk dan saat pertama kali naik di kabin kemudi atau saat naik di atas armada ini, teman-teman bakalan dikasihkan plastik untuk taruh alas kaki. Jadi udah disediakan beberapa tempat alas kaki seperti ini. Oke, kita coba dari depan dulu kali ya. Ya, kayak gini. Jadi di atas kabin kemudi ini ada 3 kursi sleeper, single di kiri dan double di kanan. Ini oke sih. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen menikmati view perjalanan, bisa memungkinkan untuk memilih seat yang di atas kabin kemudi, single di kiri, double di kanan. Kebetulan di perjalanan kali ini saya mendapatkan seat yang 1A. Untuk yang SPS Liner ini, kalau misalkan teman-teman berencana melakukan perjalanan dengan menggunakan armada ini, sebaiknya booking tiketnya jauh-jauh hari ya, untuk mendapatkan opsi kursi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, terutama kursi bagian bawah nih atau yang deck 1, itu biasanya jadi incaran sih. Untuk nampaknya seperti ini. Saya juga udah simpan tas saya nih. Mungkin kita lihat secara gambaran umum dulu dari depan ini sampai belakang. Ya, seperti inilah nampaknya. Oh ya, untuk harga tiketnya sendiri dari Bima menuju Yogyakarta, kalau yang single Rp1.100.000, kalau yang double Rp1.050.000. Antara kabin kemudi dengan kabin penumpang sudah dibuatkan sekat kaca. Ini tentunya untuk menunjang kenyamanan penumpang. Dengan adanya sekat kaca ini bisa menghalang seperti asap rokok, suara bising-bising dan lain sebagainya, tidak menyatu kabin penumpang. Ada tulisan di sini SPS Liner dengan motif kayu gitu ya. Jadi kelihatan lebih elegan sih. Kita coba bergeser ke belakang lagi. Untuk konfigurasi kursinya sendiri, single di kiri dan double di kanan yang bertumpuk atas dan bawah. Biasanya yang jadi incaran ini lantai bawah. Beberapa kali naik sleeper memang agak minim limbungnya. Yang lantai bawah ini tidak terlalu ribet sih ya, tinggal langsung duduk kayak gini kan. Kalau misalkan lantai 2 atau lantai atas, teman-teman butuh effort sedikit. Ada aksesnya 2 injakan kayak gini untuk naik ke lantai atasnya. Penomorannya sendiri saya 1A ya, ini 2A, 3A. Kalau yang lantai atas itu penomorannya pakai A atas, kalau B ini bawah untuk yang single ya. Terus kalau yang double-nya ini 2CD lantai atas, kalau lantai bawahnya 2EF gitu. Kita mulai dari kursi yang single dulu kali ya, kursi nomor 4B. Untuk nampak kursi bagian 4B sendiri seperti ini guys.
Cukup nyaman, ini bisa diatur kalau misalkan teman-teman pengen agak rebahan dikit. Ada tuas di bagian bawah sini untuk mengatur sandarannya mau agak rebahan ke belakang atau agak tegak sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Untuk fasilitas personal yang akan kita dapatkan di masing-masing kursinya, ada layar AVOD untuk layanan hiburan pribadi selama perjalanan. Ini ada bantal tulisannya SPS, Sahabat Perjalanan Sejati. Sudah disediakan selimut juga yang cukup tebal sih menurut saya. Ya, selimut dan bantal ini tentunya akan menunjang kenyamanan penumpang selama perjalanan juga, terutama di malam hari. Biasanya malam hari suhunya agak dingin ya. Kemudian di sini ada cup holder untuk taruh minuman, makanan dan lain sebagainya. Ada bantalan kecil juga di bagian belakang sini. Ada holder atau tirai di bagian sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Biasanya kalau malam hari cahaya dari luar itu masuk ke dalam dan itu tentunya mengganggu kenyamanan penumpang saat sedang beristirahat. Jadi teman-teman bisa menutup aja nih tirainya supaya cahayanya tidak masuk. Kalau misalkan teman-teman butuh ruang yang privasi atau orang lalu lalang tidak melihat teman-teman lagi tidur, teman-teman bisa tutup tirainya yang dekat lorong ini. Di bagian atasnya ada lover AC 2 nih. Jadi nggak bakalan kepanasan lah menggunakan bis ini selama perjalanan. Kemudian sudah disediakan juga port USB baik yang Type-C maupun Type-R untuk mengisi daya handphone selama perjalanan. Ada lampu bacanya juga. Dan ingat ya, port USB-nya ini diperuntukkan untuk ngecas handphone saja, tidak diperuntukkan untuk ngecas power bank, laptop dan sejenisnya. Di bagian atas ini apa lagi ya? Ya, itu aja sih. Kita coba bergeser ke bagian sebelah kanan. Seperti ini ya. Fasilitas personal yang akan dapatkan masing-masing penumpang sama aja. Di bagian depan ini ada layar AVOD sebagai layanan hiburan. Kemudian ada bantal, ada selimut yang cukup tebal. Di bagian belakang sini juga bisa diatur rebahannya, mau yang agak tegak atau agak rebahan sedikit bisa, sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Ada bantal leher juga, tulisannya SPS, Sahabat Perjalanan Sejati. Bagian atas sama seperti yang single, ada lover AC-nya 2 sebelah kiri dan sebelah kanan, dan juga port USB baik yang Type-C maupun Type-R, dan juga 2 lampu baca sebelah kiri sebelah kanan. Nah, ini tirainya ada yang bagian sebelah kanan sana dekat kaca dan juga bagian tengah. Coba bergeser ke bagian belakang lagi. Ini ada panel-panel kayu kayak gini ya, yang membuat kesan dari armada ini ataupun interior armadanya cukup nyaman dan memberikan nuansa kehangatan. Tapi nantilah kita bakal lihat seperti apa perjalanan bersama armadanya SPS Liner ini. Untuk bagian tengah, ini ada pintu tengah, nggak menggunakan sekat kaca, los. Ini cukup lega nih. Kita coba bergeser ke belakang lagi. Interiornya cukup nyaman sih ya. Kita coba bergeser ke bagian paling belakang. Ini sudah menggunakan sekat kaca sebagai pemisah dari kabin penumpang dan beberapa fasilitas umum yang ada di bagian belakang. Ini ada tulisannya hanya untuk buang air kecil saja. Kalau ada sekat kaca kayak gini jadi enak. Bau yang aneh-aneh tidak menyatu ke kabin penumpang. Di bagian sebelah kanan ini sudah disediakan mini pantry. Ada dispensernya, baik yang air hangat maupun yang normal. Dan disediakan juga beberapa opsi minuman seperti kopi, kemudian teh, ada pop mie-nya juga ya, dan beberapa gelas. Ini fasilitas yang diperuntukkan untuk penumpang dari bus SPS Liner. Gratis tentunya, udah include harga tiket. Ini ada asbaknya juga ya. Berarti kalau misalkan teman-teman pengen ngerokok mungkin bisa di sini karena ini ada kaca yang bisa dibuka tutup. Kalau misalkan teman-teman pengen ngerokok, bisa buka kaca supaya sirkulasi udaranya bisa keluar maupun asap rokok gitu. Di bagian sebelah kanan ada toilet nih yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika bis berjalan. Dilarang buang air besar. Ini ada saklarnya buat nyalain lampu. Ya,
Seperti ini untuk nampak toiletnya. Ada tulisannya SPS, dilarang buang air besar. Kita coba masuk. Ya, cukup lah ya. Nggak dibilang lega banget dan nggak dibilang sempit. Oke lah ya. Di bagian sebelah kanan ada cermin. Sama Imam ya, sama Sandi Agus. Oke, baik. Makasih. Pas sama yang ini. Oh ini masnya. Sudah ya yang Mataram ya? Iya. Udah. Sekarang kita coba duduk di kursi 7B lantai bawah deretan kedua dari belakang. Ini udah disediakan snack, tulisannya SPS Liner Sahabat Perjalanan Sejati, dan nampaknya ini lumayan banyak ya. Oh, isinya banyak banget guys, tapi ini punya orang. Nanti kita unboxing punya kita yang di depan. Ya, kita coba duduk ya, pinjam dulu. Iya. Ya, seperti ini. Untuk tinggi 165, masih ada space di bagian depan sana, dan kok ya ya 17.06 waktu Indonesia Tengah. Bisnya mulai diberangkatkan dari pool ataupun kantor SPS Liner Kota Bima. Ini cuman 50 meter dari pintu keluarnya Terminal Dara. Ya, kembali lagi untuk posisi duduk yang single seperti ini. Bagian depannya belum mentok, masih ada space dengan tinggi 165. Oh iya, dapat kabar sekarang. Untuk keberangkatan penumpang tidak lagi dilakukan di kantor, tetapi di Terminal Dara Kota Bima. Infonya aturan dari Dinas Perhubungan Kota Bima yang mengharuskan semua penumpang harus naik di terminal bagi penumpang dari Kota Bima dan sekitarnya. Sayang sekali ya, padahal naik di kantor menurut saya jauh lebih nyaman. Penumpang tidak perlu repot-repot nyari bis, apalagi tempat tunggu di kantor sangat nyaman, bersih, ber-AC, dan sudah tersedia beberapa fasilitas lainnya. Akses naiknya di sleeper depan atas seperti ini guys. Ada pegangan di sini, 2 injakan. Agak butuh effort dikit sih ya. Wah, asik ya, nggak terlalu dingin juga. Tas mungkin bisa ditaruh di sini kali ya. Iya. Bis yang kita gunakan ini memiliki rute utama dari Bima, Dompu, Sumbawa, Mataram, Denpasar, Banyuwangi, Probolinggo, Malang, Surabaya, Sragen, Solo, dan finish akhirnya di Yogyakarta. Berangkatnya 4 hari sekali saja, baik dari Bima maupun dari Jogja. Dari Terminal Dara berangkat jam 5 sore, sedangkan dari Jogja berangkatnya di jam 9 pagi. Bagi teman-teman nih yang jauh dari Terminal Dara, bisa naik di sepanjang jalan lintasan bus. Yang penting diinfokan saja tempat detailnya, supaya kondektur dan supir tidak bingung guys. Kita belum buka snacknya nih ya. Selain dari SPS Liner sih snacknya melimpah. Kita coba buka dulu apa saja isinya di dalam. Ini ada Citato, ada Nabati, ada Daily, Popmi, Garuda Rosta, air mineral 330 ml, ada teh botol Sosro.
Ada permen juga satu. Gokil, seperti ini snacknya. Ini lumayan lah buat ganjal perut selama perjalanan. Untuk servis makan kabarnya ada 5 kali sih nanti. Nanti kita bakalan lihat servis makannya 5 kali beneran, dan bagaimana rasa maupun porsi yang ditawarkan servis makan dari PO SPS Liner ini. Untuk posisi duduk dan view-nya ke depan seperti ini guys. Di bagian sebelah kanan kita ini laut. Karena memang Bima ini kota tepian air, dekat sekali sama laut. Tinggi 165. Posisi duduknya seperti ini, belum mentok, masih ada space di bagian depan sana. Ini ada yang ganjal kayak gini juga sih. Ini lumayan tinggi loh ya. Kalau dibandingkan dengan naik yang tingkat atau double decker, bedanya dikit sih kalau misalkan teman-teman pernah naik di bagian sama-sama lantai atas gitu. Sekarang kita sedang melintasi perbatasan antara Kota Bima dengan Kabupaten Bima. Kalau misalkan perhatikan secara detail, ada suara krenyek-krenyek dikit. Ini merupakan suara di besi pilar C bagian depan kaca atas sebelah kiri. Tak perhatikan, las-lasannya lepas. Lumayanlah agak mengganggu dikit, semoga saja segera diperbaiki. Dengan tinggi 4 meter seperti ini harus lebih hati-hati dan nggak boleh terlalu ngebut. Karena tinggi 4 meter potensi kesenggol dengan ranting pohon itu besar. Di bagian sebelah kanan kita ini ada Taman Panda namanya. Jadi deretan ataupun yang dekat dengan pantai full orang jualan ikan bakar. Jadi kalau misalkan teman-teman main ke Bima punya banyak waktu, mungkin bisalah mampir di sini untuk menyicipi kuliner di Pantai Panda ini. Ikan yang disuguhkan itu merupakan ikan yang masih segar hasil dari nelayan Pantai Bima ini guys. Ada unitnya Tiara Mas, beberapa unit pariwisatanya. Ya, bentar lagi kita mulai masuki daerah Pantai Kalaki namanya. Jadi Pantai Kalaki ini merupakan salah satu pantai atau tempat rekreasi bagi masyarakat Kabupaten Bima, khususnya yang tinggal seperti daerah Tente, Talabiu, dan beberapa daerah sekitarnya. Sunsetnya cakep sih. Ini nih Pantai Kalaki. Cuman pantainya agak kotor sih ya, dan airnya juga nggak terlalu jernih menurut saya. Memang di Bima itu yang bagus pantainya rata-rata aksesnya jauh ataupun lokasinya jauh dari pusat kota maupun pusat kabupaten. Seperti ada di Pantai Wane sana, dan itu rata-rata daerah pedalaman. Itu bisa dilihat agak kotor ya, banyak sampah dan lain sebagainya. Ini kursi double-nya kayak gini yang lantai atas. Sama sih seperti kursi single yang sudah kita lihat sebelumnya.
Ya, selimut, bantal, kemudian untuk snacknya ini mungkin ketika orang kantor udah lihat di daftar penumpang, kalau sudah terisi kursinya langsung disediakan snacknya kayak gini.